profesi yang dibawakan oleh OSIS. Drama kali ini bercerita tentang pertobatan seorang anak yang berperilaku tidak baik dan buruk sekali kepada orang tua, saudara, dan gurunya. Baik, pada suatu hari, tersebutlah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai petani. Mereka sedang melakukan perbincangan keluarga. Pak, bagaimana keadaan kita ini yang semakin memburuk? Apalagi anak-anak kita ada 7 orang. Iya, Pak. Tiba-tiba datanglah salah seorang anaknya yang bernama Ical. Dengan kasar, dia meminta uang kepada kedua orang tuanya. Pak, saya minta uang. Saya mau pergi ke sekolah. Oh, tidak ada lagi. Pak, yang sabar ya. Apa yang selalu Setelah itu, Ical pun pergi. Dan datanglah anak mereka yang lain untuk berpamitan kepada kedua orang tuanya dan hendak berangkat ke sekolah. Yang nak kalian tadi bicara ya. Dan setelah anak-anak mereka pun pergi ke sekolah, kedua orang tua itu pun memutuskan untuk pergi bekerja. Lonceng bel berbunyi dan guru pun masuk ke dalam kelas. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, Ibu akan melanjutkan pelajaran yang telah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Buka halaman 161. Udah? Tiba-tiba, Ical pun datang dengan gayanya yang sok-sokan. pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Kenapa kamu terlambat? Emangnya urusan ini apa? Kamu nggak sopan ya? Kenapa kamu terlambat? Emangnya urusan ini apa? Berdiri di sana. Saya tidak mau berdiri. Cepat, berdiri di sana. Kalau saya berdiri dulu, lebih baik saya keluar. Dasar anak nakal. Keluar. Karena tidak ingin dihukum, Ical keluar dari kelas dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Kedua orang tua itu pun kembali ke rumah. Mengetahui di rumah tidak ada kebutuhan untuk dimasak, anak perempuan sulung pasangan itu berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi berbelanja. Saya pergi belanja ya. Lonceng bel pulang pun berbunyi. Tidak lama kemudian, Ical sampai di rumah dan langsung meminta makanan kepada kedua orang tuanya dengan nada yang kasar. Pak, tolong ambilkan makan saya lapar. Nah, makanan kita masih belum selesai masak. Kamu yang sabar ya. Saya tidak perlu. Dengan marah, Ical pun pergi meninggalkan rumah. Tetapi, di tengah perjalanan, Ical bertemu dengan Alex. Alex juga merupakan anak yang bandel. Pak, bagaimana cara kita mencari nafkah buat anak-anak kita? Terlebih lagi buat anak kita Ical yang semakin memburuk kelakuannya. Iya, Ma. Halo Bang, nama Bang siapa? Nama saya Ical. Ngomong-ngomong, Abang nggak punya saudara perempuan ya? Emangnya kenapa?
Kalau boleh Abang izinkan, boleh saya bacakan kami saudaraku sementara. Emangnya kamu siapa? Saya tidak tahu siapa di sini. Kenapa Bang? Kesenang? Kalau orang tidak kemana saya tunggu di sini saudara. Ampun Bang, sekarang ya Bang. Aduh di sini. Saya tunggu di sini. Karena merasa ditantang, Alex memanggil teman-temannya untuk mengeroyok si Ical. Pelan-pelan kena itu, kena. Ical. Lepasin Ical. Ya, Ical pun Alex pun datang dengan temannya. Dan Ferdinand pun datang ketika melihat perkelahian tersebut dan menjaga temannya. Ferdinand langsung melihat kondisi Ical dan tidak tahu kakak Ical yang sulung yang hendak pulang ke rumah setelah berbelanja melihat adiknya Ical tergeletak di jalan. Ini. Ya, halo Bu. Iya, ini ibunya si Ical ya. Iya, ini mamanya. Kita mau dari lewat oleh temannya. Apa? Papa, kan kita ditolong. Ya Bu, saya kirim alamatnya nanti ya Bu. Ya, Pak. Saudara ya, Pak. Oke. Kemudian setelah itu orang tua itu pergi bergegas untuk melihat kondisi anaknya. Papa, namanya sudah dikirim Pak Ayah untuk kita sekarang ke sana. Buat anak-anakku, kalian ikuti ibu nanti ya, soalnya abang kalian Ical sedang kecelakaan. Anakku, ini bagaimana saya tidak dapat? Emang gigi. Pak, gimana kalau ini kapannya dokter ya, Pak? Ini, halo? Halo, ini dengan siapa? Ini dengan pasien. Apakah ini dari puskesmas? Ya, ini dengan dokter Siora. Dokter, tolong anak saya, dokter. Anak saya kecelakaan, dokter. Dan dia sedang pingsan sekarang. Apa? Kejadiannya di mana? Bagaimana dengan anak Anda? Apakah dia sedang mengalami perdarahan? Tidak, dokter. Oh, kondisinya silakan bawa ke rumah sakit secepatnya. Ya, dokter. Alamatnya dari sini sekarang. Cepat Ya, ya. dokter. Kemudian mereka pun bergegas membawa Ical ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, ibu Ical memanggil dokter. Dokter, tolong anak saya, dokter. Kemudian dokter datang dan menyuruh orang tua Ical untuk keluar. Kejadiannya bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Saya juga tidak tahu, dokter. Tapi setelah saya datang, anak saya jadi begini. Baiklah, biarkan saya mengobati anak Anda. Bapak dan Ibu beserta keluarga boleh keluar sebentar. Setelah selesai nanti saya panggil kembali. Ya, dokter. Setelah dokter memeriksa Ical, dokter memanggil orang tua Ical untuk masuk kembali dan menyampaikan hasil pemeriksaan. Ayah dan Ibu Ical ada? Iya, dokter. Boleh masuk sekarang. Untuk adik-adiknya menunggu sebentar. Bu, setelah kami periksa bagian medis, anak ibu mengalami yang namanya kecelakaan yang fatal dan di bagian kakinya mengalami kelumpuhan. Dan Bikin dada. saya mungkin bisa
saran agar secepatnya Ical ini dirawat dan dilakukan berdoa secara pribadi agar apa yang Ical lakukan sebelum-sebelumnya dapat terampuni dan lekas pulih kembali. Dokter. Setelah dokter menyampaikan kondisi Ical yang kritis, dokter menyarankan orang tuanya untuk mengambil seorang pendeta dan berdoa untuk kesembuhan Ical. Pak, bagaimana kalau kita panggil aja pendeta? Semoga anak kita Ical ini cepat sadar. Halo, Kasih mic sama itu. Itu pendeta. Mana pendeta? halo. Apakah ini dengan pendeta? Iya, Ibu Pendeta Gloria. Apakah Ibu bisa ke sini sekarang? Soalnya anak saya lagi sakit. Lagi di mana, Bu? Kami sekarang lagi di rumah sakit. Saudara saya ada ke sana, tapi alamatnya di sini ya? Iya. Lalu pendeta pun tiba dan berdoa untuk Ical. Sesampainya pendeta bertanya atas kelakuan sebelum Ical mengalami kecelakaan. Bisa jadi begitu. Jadi kejadiannya begini, Bu. Selama ini anak kami Ical ini kelakuannya memburuk selama ini. Dia tidak pernah mendengarkan apa kata-kata kami. Sehingga pada saat ini dia jadi begini dan dia tidak sadar. Tak lama setelah doa selesai, tiba-tiba Ical pun tersadar. Ma, saya lagi di mana, Ma? Kamu lagi di rumah sakit. Emangnya saya kenapa, Ma? Kamu sedang mengalami kelumpuhan. Apa saya lumpuh? Emangnya kejadiannya kayak gimana? Kamu kemarin dikeroyokin. Jadi kamu tidak sadar sampai sekarang. Apa benar itu, dokter? Iya, benar sekali kata Mama Anda. Setelah mendengar kondisinya, Ical pun sadar akan semua kesalahannya dan mengakui di depan orang tua dan adik-adiknya serta kakaknya. Ma, saya meminta maaf kepada Bapak dan Mama karena selama ini telah melawan dan melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang anak. Jadi saya sangat menyesali perbuatan saya, Ma. Jika saya tidak nakal kembali, mungkin saya tidak akan seperti ini. Saya mohon kepada Bapak dan Mama untuk mendoakan saya agar saya bisa sembuh. Dan saya berjanji akan menjaga anak yang lebih baik. Antara gitarnya sulok kalau di Papa mana? cuma mau dan maafkan kamu. Semoga dengan kejadian ini kamu bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Iya, Ma, saya berjanji. Ito agad sulokannya. Ma, tolong perhatikan Sa magaran adik-adik sa puso saya. sulokannya, be. Untuk kakak dan adik saya mohon maaf ya, karena selama ini telah mempermalukan keluarga kita dan sekarang ini saya sudah terkena penyakit. Jadi saya mohon kepada adik-adik jangan mengikuti jejak abang ini.
dan kakak saya untuk mendoakan saya agar saya dapat sembuh. Jadi kami mendoakan kamu. Dan mereka pun saling memaafkan. Dan inilah drama pertobatan seorang anak yang berperilaku tidak baik kepada orang tua dan gurunya. Maka oleh sebab itu, marilah kita sebagai siswa-siswi haruslah tetap taat pada orang tua serta guru. Dan marilah kita jauhkan sikap buruk dari diri kita dengan berperilaku sebagai seorang anak yang terdidik dan takut akan Tuhan. Alam mo, basta. Okay, sa kanila. Iya, mari kita beri aplaus.